Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Satria Alfariski, mewakili kelompok pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1C untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun materi yang saya sampaikan berjudul Konsep Dasar Pemrograman. Jadi yang pertama saya bahas adalah konsep dasar pemrograman. Jadi apa itu sih konsep dasar pemrograman? Ya, adalah pembelajaran mengenai algoritma didasarkan pada implementasi algoritma menjadi sebuah program yang tertulis ke dalam bahasa pemrograman dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas untuk mengekspresikan sebuah ide, di mana kemampuan berpikir seseorang dipengaruhi pengekspresian dari sebuah bahasa yang mereka gunakan untuk menyampaikan ide mereka. Yang kedua, menjadi latar yang lebih baik untuk memilih bahasa yang sesuai. Dengan mempelajari konsep dasar pemrograman, kita dapat mengetahui berbagai bahasa pemrograman yang digunakan, walaupun mungkin beberapa di antaranya sudah asing digunakan. Tapi setidaknya kita bisa terbiasa dengan bahasa-bahasa pemrograman yang ada. Yang ketiga, memudahkan kita dalam memahami konsep-konsep pemrograman yang nantinya akan dimasukkan ke dalam desain bahasa yang akan kita pelajari. Contohnya, programmer berorientasi objek akan mudah mempelajari Ruby dibandingkan mereka yang belum menggunakan konsep tersebut. Yang keempat, memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengimplementasikan bahasa pemrograman dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan mendalam terkait bahasa yang seorang programmer gunakan, seperti bagian yang sudah tidak digunakan dalam bahasa tersebut. Tetapi mungkin seorang programmer kurang mengetahui tentang hal tersebut. Selanjutnya yang saya akan bahas itulah tipe data. Tipe data adalah dalam bahasa pemrograman paling awal, seluruh bentuk masalah struktur data perlu diubah menjadi bentuk bahasa pemrograman sederhana. Beberapa jenis tipe data yang paling umum adalah array, dan record. Tipe data dasar adalah tipe data yang tidak terikat oleh ketentuan tipe data yang lainnya. Tipe data dasar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tipe numerik. Tipe numerik terdapat integer, bilangan bulat. Tipe data dasar yaitu adalah tipe data dasar yang paling umum digunakan banyak komputer yang menyediakan beberapa ukuran integer, dan kemampuan ini digambarkan pada beberapa bahasa pemrograman. Sebagai contoh, bahasa pemrograman C++ memiliki integer tidak terdefinisi yang mana sering digunakan dalam data biner. Yang selanjutnya ada floating point. Floating point atau bilangan pecahan. Tipe data bilangan real, tetapi hanya untuk melambangkan pendekatan pada kebanyakan bilangan real. Nilai suatu bilangan pecahan dapat digambarkan dengan menggunakan aturan presisi dan jangkauan atau range. Presisi adalah akurasi dari nilai suatu pecahan, sedangkan jangkauan atau range adalah kombinasi dari jangkauan dari suatu pecahan dan jangkauan dari suatu eksponen. Yang ketiga ada desimal. Desimal kebanyakan komputer yang lebih besar didesain untuk menggunakan aplikasi sistem bisnis yang mendukung untuk tipe data desimal. Tipe data desimal menyimpan bilangan pasti dari satu digit desimal dengan nilai desimal pada posisi yang pasti dalam sebuah nilai. Tipe data ini memang biasanya digunakan dalam proses data bisnis. Selanjutnya ada boolean. Boolean mungkin menjadi tipe data yang paling sederhana dari semua tipe data lainnya karena jangkauan nilainya hanya terdiri atas dua elemen, yaitu true dan false. Boolean sering digambarkan sebagai saklar dalam program karena lebih mudah dibaca. Yang terakhir ada karakter. Karakter disimpan pada komputer sebagai numeric coding. Fungsi yang paling umum digunakan dalam coding adalah ASCII, American Standard Code for Information Interchange, yang mana menggunakan nilai 0 sampai 127 untuk menggunakan 128 karakter yang berbeda. Beberapa bahasa pemrograman memasukkan karakter sebagai tipe data dasar untuk menyediakan sarana dalam melakukan proses coding sebuah karakter. Lalu selanjutnya ada string.
String adalah tipe data yang mengandung urutan beberapa karakter yang digabungkan menjadi sebuah kata. Biasanya, string digunakan untuk melabeli input maupun output dari segala jenis data yang sering digunakan dalam istilah string. Tentunya, tipe data ini juga penting bagi semua program yang menggunakan manipulasi karakter. Segala bentuk kata atau kalimat yang disusun dari beberapa karakter dapat dikategorikan sebagai strings. Selanjutnya, ada tipe data ordinal. Tipe data ordinal yang ditemukan pengguna adalah sebuah tipe data dengan rentang nilai yang dapat berkaitan dengan kumpulan integer positif dalam Pascal, dan ada tipe data ordinal dasar diantaranya integer, karakter, dan boolean. Di kebanyakan bahasa pemrograman, pengguna dapat membedakannya sebagai enumerasi dan subrange. Tipe enumerasi salah satu kemungkinan tipe data yang menjadi simbol konstan. Contoh dari enumerasi adalah type days is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Lalu ada tipe subrange. Tipe subrange adalah tipe data yang berdekatan dengan tipe data ordinal. Sebagai contoh, 12.14 adalah subrange dari tipe integer. Lalu selanjutnya ada array. Array adalah gabungan homogen elemen data yang diketahui berdasarkan posisinya. Dalam urutan tersebut, elemen array dalam sebuah program memiliki satu atau lebih subscript yang tidak konstan. Data individu dalam array sebelumnya berupa data yang dapat didefinisikan, entah itu dasar ataupun sebaliknya. Kebanyakan program komputer butuh model koleksi beberapa data yang serupa dan butuh diproses dengan cara yang sama pula. Yang kelima ada record. Record adalah perbedaan sederhana dari record dan array adalah pada elemen datanya, di mana array mengumpulkan elemen-elemen sejenis, sedangkan record mengumpulkan elemen dari beberapa field dengan elemen yang berbeda. Yang keenam ada pointer. Pointer adalah tipe data dengan variabel dengan rentang nilai yang terdiri atas alamat, memori, dan nilai khusus nil. Nilai dari nil tidak valid dan biasanya digunakan untuk memberitahu bahwasanya pointer tidak dapat digunakan untuk menamai ruang memori apapun. Pointer telah didesain untuk dua tujuan, yaitu untuk mempercepat waktu eksekusi dan menghemat ruang memori. Lalu materi selanjutnya ada model komputasi. Model komputasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada model Turing. Definisi umum dulu dari model komputasi ini adalah model komputasi adalah representasi formal dari proses penghitungan yang mencakup definisi dari bagaimana data diproses dan langkah-langkah yang terlibat dalam komputasi. Ini sering digunakan untuk memahami batasan dan kemampuan dari algoritma dan sistem komputer. Lalu model komputasi terbagi menjadi 3, yaitu model Turing, Lambda, dan Pi. Dimulai dari model Turing dulu, yaitu merupakan salah satu model paling dasar yang digunakan untuk mendefinisikan konsep komputasi dan algoritma. Menggunakan mesin Turing sebagai alat untuk menguraikan masalah komputasi. Yang kedua ada model Lambda. Model ini berfokus pada fungsi dan pemrograman fungsional, memperlihatkan bagaimana fungsi dapat digunakan untuk mendeskripsikan komputasi. Dan yang terakhir ada model Pi. Model ini berkaitan dengan komputasi paralel dan bagaimana tugas dapat dibagi di antara beberapa prosesor untuk mempercepat proses perhitungan. Pentingnya model komputasi. Memahami model komputasi sangat penting bagi pengembang perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Yang pertama, membantu dalam merancang algoritma yang efisien. Yang kedua,
memungkinkan pemahaman tentang batasan dari apa saja yang dapat dihitung dan bagaimana. Dan yang terakhir, mengarahkan keputusan dalam memilih pendekatan komputasi yang tepat untuk masalah tertentu. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya adalah definisi sintaks, semantik, dan pragmatis. Definisi sintaks yaitu aturan, struktur dari format yang harus diikuti saat menulis kode dalam bahasa pemrograman. Sintaks mengatur bagaimana kita menulis instruksi atau kode secara benar. Contohnya, dalam bahasa pemrograman Python, pernyataan if, else harus mengikuti aturan tertentu, seperti penggunaan titik 2 setelah kondisi dan indentasi pada blok pernyataan. Lalu selanjutnya ada semantik. Semantik ialah arti atau makna dari kode pemrograman yang ditulis, merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan atau dicapai oleh bagian spesifik dari program tersebut. Contohnya, X sama dengan X plus 1. Dan yang terakhir ada pragmatis. Pragmatis ialah penggunaan kode dalam konteks yang lebih luas, biasanya mencakup tentang seberapa cepat atau efisien kode tersebut berjalan, seberapa mudah kode tersebut dipahami, dan lain-lain. Contoh penggunaan variabel yang lebih deskriptif dan operasi secara langsung dalam satu baris agar kode dapat lebih mudah dibaca dan dimengerti. Materi selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip dalam bahasa pemrograman. Jadi prinsip tersebut terbagi jadi banyak nomor. Yang pertama ada keterbacaan atau readability. Bahasa pemrograman harus mudah dibaca, dipahami, dan diikuti oleh programmer lain. Karena programmer seringkali menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca kode daripada menulisnya. Aspek terbacaan mencakup simplicity, sederhana, orthogonality, kemiripan dengan bahasa ilmiah, use of meaningful keyword, penggunaan kata kunci yang bermakna. Yang kedua ada kemudahan penggunaan, writability, berkaitan dengan kemudahan suatu bahasa digunakan pada solusi pemrograman. Aspek yang dipengaruhi di sini adalah expressivity atau ekspresivitas, support for abstraction, dukungan untuk abstraksi. Untuk expressivity dapat mengekspresikan ide-ide kompleks dengan cara yang sederhana. Dan untuk dukungan support for abstraction, fasilitas untuk mendefinisikan fungsi atau objek secara abstrak agar sesuai dengan masalah yang dipecahkan. Yang ketiga, ada keandalan, reliability. Bahasa pemrograman yang andal membantu mengurangi kemungkinan kesalahan. Ini terkait dengan exception handling, penanganan kesalahan. Sistem yang baik untuk menangani kesalahan dapat meningkatkan keandalan suatu program. Lalu ada pemaksaan jenis data, type checking. Bahasanya dengan pengecekan tipe yang kuat mencegah penggunaan tipe data yang salah, yang bisa menimbulkan kesalahan pada saat runtime. Lalu memory management, manajemen memori otomatis seperti garbage collection membantu menjaga stabilitas dan keandalan. Lalu yang keempat ada efisiensi, mencakup waktu, program, dan penggunaan sumber daya seperti memori. Bahasa yang efisien memungkinkan pengembangan aplikasi yang optimal. Terkait dengan efisiensi eksekusi, bahasa harus memungkinkan program berjalan secara efisien, terutama untuk aplikasi kritis. Lalu penggunaan memori, bahasa yang memungkinkan pengolahan memori yang hemat akan meningkatkan efisiensi. Lalu yang kelima ada kemampuan pemeliharaan atau maintainability. Program yang dibuat harus mudah dipelihara dan dimodifikasi. Ada modalitas memungkinkan pembagian program menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola dan dipelihara secara independen. Lalu ada flexibility, bahasa harus memungkinkan modifikasi yang tidak terlalu menyulitkan. Yang keenam ada portabilitas. Bahasa pemrograman yang dirancang dengan baik memungkinkan program untuk dijalankan di berbagai sistem tanpa banyak modifikasi. Prinsip ini semakin penting dalam era komputasi modern, di mana perangkat keras dan platform sangat beragam.
Yang ketujuh, ada keterukurannya atau generality, sebuah bahasa yang harus dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi dan tidak terbatas hanya pada satu domain tertentu. Bahasa yang memiliki fleksibilitas untuk digunakan di berbagai konteks lebih disukai. Yang kedelapan, ada konsistensi. Bahasa pemrograman harus konsisten dalam sintaksis dan semantik. Inkonsistensi dalam aturan bahasa dapat membingungkan pemrogram, dan mempersulit pengembangan. Yang kesembilan, ada pengembangan evolusioner atau evolutionary development. Bahasa harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan baru atau teknologi yang berkembang. Bahasa pemrograman yang mampu beradaptasi dengan tren atau kebutuhan baru akan bertahan lebih lama. Demikianlah pembahasan yang telah saya sampaikan mengenai materi ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini, kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan kami. Berharap apa yang telah kami paparkan dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman kita bersama mengenai pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.